Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Margareta Cici. Kali ini kita akan membahas model analisis Ruth Wodak. Jadi, pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan Ruth Wodak merupakan pendekatan yang menganalisis sebuah wacana dengan cara melihat faktor historis pada wacana tersebut. Nah, pendekatan analisis wacana kritis ini juga disebut juga dengan pendekatan histori wacana karena menyertakan konteks histori saat menganalisis wacana untuk menjelaskan suatu kelompok atau suatu komunitas tertentu. Ruth Wodak juga mengemukakan pendekatan analisis wacana kritis yang dapat dilakukan melalui 3 acara. Yang pertama, menentukan topik utama dari sebuah wacana yang spesifik. Yang kedua, melakukan telaah strategi-strategi diskursif, termasuk strategi argumentasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, menganalisis makna-makna yang nyata dalam kebahasaan, juga makna-makna kebahasaan dalam bentuk lainnya. Adapun tujuannya, berdasarkan hal ini, Wodak menyatakan bahwa pendekatan wacana historis berupaya mengintegrasikan sejumlah besar pengetahuan yang tersedia tentang sumber-sumber sejarah dan latar belakang bidang sosial dan politik di mana peristiwa-peristiwa diskursif tertanam. Dengan kata lain, seseorang harus memikirkan integrasi pengalaman masa lalu, peristiwa saat ini, dan visi masa depan dalam melakukan CDA pada skala DHA untuk membuat analisis holistik. Wodak adalah pendekatan wacana historis yang menjelaskan bahwa untuk melakukan analisis pada sebuah wacana dengan cara melihat faktor historis dalam suatu wacana itu. Teori ini menjelaskan bahwa dalam kelisanan terdiri dari beberapa tahap, termasuk identifikasi tema utama, pengamatan, struktur teks, dan analisis makna yang tersurat dan tersirat pada pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Wodak, yaitu untuk melakukan analisis pada sebuah wacana adalah dengan cara melihat faktor historis dalam suatu wacana. Pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan itu disebut pendekatan historis wacana karena dalam menganalisis wacana harus menyertakan konteks histori untuk menjelaskan suatu kelompok atau komunitas tertentu. Pendekatan analisis wacana kritis ini yang dikemukakan oleh Wodak dapat dilakukan 3 cara. Yang A, menentukan topik utama dari sebuah wacana yang spesifik. Yang B, melakukan telaah strategi-strategi diskursif atau termasuk strategi argumentasi. Yang C, menganalisis makna-makna yang nyata dalam kebahasaan, juga makna-makna kebahasaan dalam bentuk lain. Beberapa elemen dan strategi diskursif yang harus mendapatkan perhatian menurut Wodak dalam menganalisis wacana kritis adalah sebagai berikut. Yang A, bagaimana pembuatan nama orang dan mengacu kepada siapa. Yang B, bagaimana sifat, watak, kualitas, dan bentuk penggambaran kepada mereka. Yang C, argumentasi seperti apakah orang atau sekelompok orang yang digambarkan secara eksklusi dan inklusi. Yang D, dari pandangan manakah pelabelan, penggambaran, dan argumentasi disampaikan. Yang E, pengungkapan apakah yang disampaikan dengan jelas, diintensifikan, atau malah dikurangi. Dari pernyataan-pernyataan di atas, Wodak memilih 5 tipe strategi diskursif yang kesemuanya menghadirkan citra diri sendiri yang positif dan untuk orang lain yang negatif. Dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, akan membuat analisis untuk mengidentifikasi cara-cara linguistik atau retorika yang digunakan untuk mendiskriminasi orang. Dapat dibedakan menjadi 5 jenis strategi diskursif yang terkait berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah rencana praktik yang kurang lebih akurat dan lebih atau kurang disengaja, termasuk praktik diskursif yang diadopsi sehingga dapat mencapai tujuan sosial, politik, psikologis, atau linguistik tertentu. Oleh karenanya, cara sistematis dalam menggunakan bahasa menjadi acuan dalam strategi diskursif. Bisa teman-teman perhatikan dari tabel ini merupakan tabel pernyataan untuk mendekati ciri-ciri diskursif, strategi diskursif, dan tujuannya. Jadi teman-teman bisa
Memahami dari tabel ini merupakan tabel contoh dari pernyataan untuk mendekati ciri-ciri diskursif, strategi diskursif, dan tujuannya. Jadi dapat kita simpulkan, Ruth Wodak merupakan seorang ahli bahasa Australia yang lahir di London 12 Juli 1950. Dia adalah profesor terhormat emeritus dan ketua studi wacana di Departemen Linguistik dan Bahasa Inggris di Universitas Lancaster dan profesor linguistik di Universitas Wina. Nah, dalam pendekatan analisis wacana kritis ini, Ruth Wodak merumuskan sebuah pendekatan yang merujuk pada sejarah yang dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu menentukan topik utama dari sebuah wacana yang spesifik. Yang kedua, melakukan telaah strategi-strategi diskursif atau termasuk strategi argumentasi. Dan yang ketiga, menganalisis makna-makna yang nyata dalam kebahasaan, juga makna-makna kebahasaan dalam bentuk lainnya. Baik, sekian materi dari saya, Margareta Cici. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih.